Bapak Ibu Saudara, siapkan hatimu untuk kita boleh masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan yang baru di dalam hidup kita saat malam hari ini. Haleluya. Kita mau katakan, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, tinggalkanku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita akan merenungkan satu ayat firman Tuhan pada malam hari ini yang tertulis dalam Amsal pasalnya yang ketiga ayat 6. Di dalam Amsal pasal 3 ayat 6 firman Tuhan katakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Sekali lagi, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Maka ia akan meluruskan jalan. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, untuk mencapai suatu tujuan, hal yang paling kita butuhkan adalah jalan. Jadi untuk mencapai suatu tujuan, hal yang sangat
kita butuhkan adalah jalan. Sebab tanpa ada jalan, saudara, tidak mungkin kita sampai di tempat tujuan yang kita kehendaki. Jadi saudara, untuk mencapai sebuah tujuan, hal yang pertama yang sangat kita butuhkan adalah jalan, Bapak Ibu. Ya, contoh, kalau kita mau ke Lubulingga, contohnya, kalau tidak ada jalan, kita tidak mungkin sampai di Lubulingga, saudara. Atau mungkin dari sini ke B, tidak ada jalan, tidak mungkin saya sampai ke B. Atau mungkin ke Muara Beliti, saudara. Kalau tidak ada jalan, tidak mungkin kita sampai ke Muara Beliti, saudara. Kalau nggak ada jalan, lah yang membuat kita sampai di tempat tujuan yang kita kehendaki adalah jalan. Jadi kita sangat membutuhkan jalan untuk mencapai tujuan yang akan kita kehendaki. Nah, begitu pula kalau kita salah memilih jalan, saudara. Yang ada banyak jalan mungkin, tapi kita salah memilih jalan. Kalau tadi itu, saudara, hal yang pertama yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan yang kita kehendaki adalah jalan. Sebab tanpa ada jalan kita tidak mungkin sampai di tempat tujuan yang kita kehendaki. Nah, kalau kita juga salah memilih jalan karena jalan itu kan terlalu banyak, saudara. Orang sering katakan banyak jalan menuju Roma, tapi hanya satu jalan menuju surga, melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi ada banyak jalan. Nah, kalau kita salah memilih jalan, maka kita tidak pernah sampai di tempat tujuan yang kita kehendaki. Kenapa? Karena kita salah memilih jalan, saudara. Ya, sama seperti ya contoh tadi, saudara. Kita mungkin tujuannya ke Lubulingga, kita salah memilih jalan. Arahnya kita ambil yang ke Megang Sakti. Ya, kita nggak sampai ke Lubulingga, saudara. Kita sampainya ke Megang Sakti. Kita tidak pernah sampai ke tujuan yang kita kehendaki. Kenapa? Karena kita salah memilih jalan. Nah, kalau salah kita memilih jalan, itu sangat berakibat fatal, saudara. Kalau saudara baca di dalam Amsal pasalnya yang ke-14 ayat 12, dikatakan ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ada jalan yang disangka orang itu lurus, tetapi ujungnya menuju maut, saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita harus hati-hati di dalam kita memilih jalan untuk mencapai tujuan yang akan kita kehendaki, saudara. Jangan sampai kita salah jalan. Kalau kita sampai salah jalan, maka itu akan berakibat fatal, saudara. Contoh lagi, saudara, ada orang mungkin ingin langsung kaya raya, saudara, tetapi dia salah memilih jalan. Dia memilih jalan dengan cara apa, saudara? Merampok. Itu sangat berakibat fatal, saudara. Kalau ketangkap, dia bisa masuk penjara. Selain itu, saudara, itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita salah memilih jalan, itu sangat berakibat fatal dalam kehidupan kita. Makanya kita harus hati-hati dalam kita memilih jalan. Kita harus memilih jalan yang benar, saudara. Kadang-kadang jalan yang tak benar itu sangat menggiurkan, saudara. Sangat menggiurkan kita, membuat kita tertarik. Dan kalau kita terpesona dengan jalan yang salah itu, maka akibatnya sangat fatal, saudara. Kita baca dulu, saudara, sebelum kita jauh masuk ke dalam firman Tuhan. Di dalam Matius pasal 7 dikatakan di sana, di dalam Matius pasalnya yang ke-7 ayat 13 dikatakan di sana, saudara, sampai 14, masuklah melalui pintu sesak itu, karena lebar pintu dan lurus jalan yang menuju kepada kebinasaan. Ya, lebar dan luas jalan menuju kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ada lagu anak sekolah minggu katakan, saudara, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Kayak gitu ya, saudara.
Ya, di dalam dunia ada dua jalan. Jalan yang menuju kepada kebinasaan. Memang kelihatannya enak saudara, karena jalannya lebar, jalannya luas. Dan itu hanya enak sementara saudara, pas kita lewat saja, tapi ujungnya itu adalah menuju kepada kebinasaan. Berbeda dengan jalan yang sempit saudara. Jalan yang sempit itu, jalan yang sesak itu, justru itu akan menuju kepada keselamatan, di mana kita harus melewati proses, melewati penderitaan, melewati kesulitan-kesulitan hidup, dan banyak mungkin hal-hal yang kita hadapi di dalam melewati jalan yang sempit itu. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, justru jalan yang sempit itu justru membawa kita, menghantar kita kepada keselamatan. Makanya Yesus berkata seperti ini saudara, jikalau engkau mengikut aku, pikulah salib. Pikulah salib. Salib itu adalah lambang dari penderitaan. Artinya kita harus melewati sebuah penderitaan, kesulitan-kesulitan hidup, mungkin sakit penyakit, mungkin masalah-masalah. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, ujungnya itu pasti akan membawa kepada keselamatan hidup kita. Asal kita tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, asal kita tetap berpegang kepada Tuhan, asal kita tetap tekun kepada Tuhan, percayalah saudara, itu akan membawa keselamatan di dalam kehidupan kita semuanya. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana supaya perjalanan kita itu sampai di tempat tujuan dengan selamat, dengan baik saudara, sehingga apa yang kita kehendaki itu akan tercapai, itu akan sampai saudara kepada tujuan hidup kita saudara. Kita harus tempuhlah jalan melalui Yesus. Kita harus menempuh jalan melalui Yesus. Di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Di bagian yang pertama saudara, akulah jalan. Akulah jalan. Itu di posisi yang pertama Yesus berkata akulah jalan. Karena inilah bagian yang sangat kita butuhkan saudara untuk mencapai tujuan hidup kita, mencapai tujuan apa yang akan kita kehendaki adalah jalan saudara. Makanya saya katakan dari awal tadi, jangan kita salah memilih jalan. Tempuhlah jalan melalui Yesus, karena Yesus itu adalah jalan bagi kita saudara. Yesus adalah jalan bagi kita. Kalau kita berjalan di dalam Kristus, berjalan di dalam Yesus, maka kita pasti akan sampai di tempat tujuan dengan selamat. Kenapa? Karena terang Kristus menerangi perjalanan hidup kita. Dan saya pastikan kita tidak akan pernah tersesat. Justru kita akan merasakan damai sejahtera, merasakan sukacita. Dan kalau kita berjalan melalui Yesus, karena ada terang Kristus yang terus menerangi perjalanan kehidupan kita semuanya. Jadi kita harus menempuh jalan melalui Yesus, karena Yesus katakan akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Akulah jalan. Percayalah Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjadikan Yesus sebagai jalan satu-satunya dalam kesulitan hidup kita, dalam masalah yang kita hadapi, dalam pergumulan-pergumulan hidup kita, kita menjadikan Yesus sebagai jalan satu-satunya, percayalah, kita pasti akan mendapatkan jalan keluar. Kita pasti akan ditolong oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita menjadikan Yesus itu sebagai jalan satu-satunya di dalam kehidupan kita. Bahkan kelak pun saudara, kalau kita menjadikan Yesus sebagai jalan satu-satunya dalam
dalam kita. Bukan hanya kita mendapatkan jalan keluar dari setiap masalah, dari setiap kesulitan-kesulitan hidup, dari setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Bahkan Tuhan mampu menghantar kita sampai ke surganya Tuhan. Kenapa? Karena Dia adalah jalan satu-satunya di dalam kehidupan kita. Yesus berkata, "Akulah jalan." Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin di dalam kehidupan saudara saat ini ada banyak jalan-jalan yang buntu, mungkin sepertinya tidak ada jalan keluar yang membuat saudara keluar dari masalah yang sedang kau hadapi. Sepertinya jalan tertutup, saudara. Percayalah, ketika engkau menempuh jalan melalui Yesus, kita pasti akan mendapatkan jalan keluar. Karena ada Yesus yang bersama-sama dengan kita. Pasti ada jalan keluar, saudara. Pasti ada jalan keluar di dalam Yesus. Yang penting kita harus jadikan Yesus itu sebagai jalan satu-satunya dalam setiap masalah persoalan yang kita hadapi. Bukan hanya itu, saudara. Bahkan yang membanggakan bagi kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, Ia akan menghantarkan kita sampai ke surganya Tuhan. Karena hanya Dialah jalan menuju surga. Tidak ada jalan lain, hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara, apapun yang kau hadapi saat ini, masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, penyakit apapun yang sedang kau hadapi saat ini, jadikanlah Tuhan itu menjadi jalan satu-satunya di dalam kehidupan saudara. Percayalah, engkau pasti akan mendapatkan jalan keluar. Percayalah, Tuhan pasti akan tolong saudara. Tuhan pasti akan nyatakan kuasanya, mujizatnya dalam kehidupan saudara. Yang penting engkau jadikan Yesus itu sebagai jalan satu-satunya dalam kehidupan saudara. Yang pertama, saudara. Yang kedua, yang terakhir, saudara. Di dalam Amsal pasal 3 ayat 6 tadi dikatakan, "Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan." Yang pertama tadi, saudara, bagaimana supaya perjalanan kita sampai di tempat tujuan yang akan kita kehendaki? Tempuhlah jalan melalui Yesus. Jadikan Yesus itu jalan satu-satunya dalam hidup saudara. Yang kedua, saudara, akuilah Dia dalam segala lakumu. Bukan hanya kita menjadikan Yesus sebagai jalan satu-satunya, saudara, bahkan kita harus mengakui Dia dalam segala laku kita. Kita harus akui Dia dalam segala laku. Artinya begini, Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, saudara, biarlah senantiasa kita tunduk dalam pimpinannya Tuhan. Biarlah kita tetap tunduk di dalam pimpinannya Tuhan, saudara. Itu artinya kita mengakui Tuhan itu dalam segala laku kita. Jadi kita harus tunduk dalam pimpinan Tuhan. Biarkanlah Tuhan yang memimpin hidup kita. Biarkanlah Tuhan yang memimpin hidup kita. Biarkanlah Tuhan yang mengarahkan hidup kita. Kita ikuti caranya Tuhan. Itu artinya kita mengakui Dia dalam segala laku kita. Dan kita berusaha untuk hidup selaras dengan kehendak-Nya. Berusahalah hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di tengah-tengah kesulitan hidup yang sedang mungkin kita alami saat ini karena pandemi, saudara, mungkin muncul pertanyaan bagi kita, bagaimana mungkin kita hidup selaras sesuai dengan kehendak Tuhan di tengah-tengah pandemi saat ini? Bagaimana mungkin kita tunduk dalam pimpinan Tuhan di tengah-tengah kesulitan-kesulitan hidup saat ini? Saya percaya kita pasti akan bisa, Bapak Ibu Saudara, karena pertolongan kuasa Roh Kudus. Ia pasti akan memberikan kemampuan kepada kita untuk kita belajar
untuk tunduk dalam pimpinannya. Tuhan pasti akan memberikan kemampuan bagi kita untuk kita hidup selaras dengan kehendak-Nya. Asal kita mau mengakui Dia dalam segala laku kita. Dan kita harus mempercayai Yesus. Itu artinya saudara mengakui Dia dalam segala laku. Kita harus mempercayai kemahakuasaannya Tuhan Yesus. Kita harus mengakui bahwa hanya Yesuslah yang mampu memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang saya hadapi. Hanya Tuhan Yesuslah yang mampu memulihkan, menyembuhkan segala sakit penyakit yang saya alami. Hanya Tuhan Yesuslah yang mampu menyelamatkan kehidupan saya. Hanya Tuhan Yesuslah yang mampu melindungi kehidupan kami saat ini. Kita harus mempercayainya. Kita harus akui Dia dalam segala laku kita. Kita harus akui Dia dengan segenap hati kita. Dengan sepenuh hati kita, kita harus akui Tuhan. Maka percayalah saudara, kita pasti akan mengalami kuasa Tuhan. Kita pasti akan mengalami jalan-jalan yang sudah tertutup selama ini terbuka, saudara. Kita pasti akan alami itu, saudara. Kenapa? Karena Yesus adalah jalan satu-satunya untuk kita sampai di tempat tujuan yang akan kita kehendaki. Mungkin banyak rencana dalam kehidupan kita saat ini. Bahkan mungkin saudara ada banyak harapan-harapan yang ingin kita capai pada saat ini, saudara. Percayalah saudara, jadikan Yesus sebagai jalan satu-satunya dalam kehidupan saudara. Tunduklah dalam pimpinannya dan berusahalah hidup seturut dengan kehendaknya, selaras dengan kehendaknya, dan percayailah Dia dalam hidup saudara, maka Tuhan pasti akan menolong saudara. Tuhan pasti akan nyatakan kuasa-Nya, mujizat-Nya dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Biarlah melalui firman Tuhan pada saat malam hari ini saudara boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan yang baru kepada kita untuk kita senantiasa selalu mengandalkan Dia, selalu percaya kepada Dia, dan tunduk di bawah pimpinannya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin.